Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik? Oke, kalau baik kita cek dulu semangatnya ya dengan bernyanyi. Saat ibu bertanya, apa kabar? Kalian bisa jawab, baik. Bisa? Oke, dimulai. 1, 2, 3. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Selamat pagi ibu guru, apa kabar? Baik, selamat pagi teman-teman, selamat pagi ibu guru, selamat pagi semuanya, apa kabar? Baik. Yeay, kalian memang hebat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan apa dulu? Iya, betul, berdoa. Sekarang kita akan melakukan berdoa di dalam hati. Menurut kepercayaannya masing-masing, silahkan dijeda dulu videonya ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sekarang kalian dapat menyiapkan dulu alat tulis seperti pensil, penghapus, pulpen, tip X, maupun buku tulis. Jika sudah, kita langsung saja ke pembelajaran. Baik, sebelumnya kita akan bertanya jawab terlebih dahulu ya. Ibu ingin tahu dulu, menurut kalian bagaimana cara agar lampu dapat menyala? Dari mana? Apakah dari tembok? Apakah dari langit? Coba sekarang yang jawab dari tembok, kita bayangkan terlebih dahulu di dalam tembok itu ada apa saja. Iya, jadi di dalam tembok itu ada kabel ya. Nah, di dalam kabel itu mengalirkan apa? Benar, mengalirkan listrik. Sekarang kalian tahu tidak, listrik itu dari mana? Didapat dari mana? Iya, dialirkan melalui gardu-gardu ya. Jadi pusatnya itu ada di pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik ini ada di mana saja? Kalian sudah tahu Waduk Jatiluhur, Waduk Saguling, itu adalah tempat-tempat pembangkit listrik. Pembangkit listrik tenaga apa? Iya, benar, pembangkit listrik tenaga air. Nah, selain PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, kalian tahu pembangkit listrik tenaga apa saja? Iya, salah satunya ada banyu. Banyu ini artinya apa? Iya, banyu berarti angin. Jadi ada dua ya yang sudah kita tahu, pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga banyu atau angin. Nah, dari kedua ini perbedaannya apa? Benar, yang satu ini air dibangkitkan oleh air, yang satu ini dibangkitkan oleh angin. Nah, persamaan dari kedua ini apa? Ya, sama-sama pembangkit listrik. Pintar sekali. Sekarang kita akan belajar tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 3, energi alternatif. Pembelajaran 4. Nah, di pembelajaran ini kalian diharapkan dapat mengetahui kata-kata berkaitan dengan energi, lalu kalian juga diharapkan mengetahui bagaimana cara merawat sumber energi air. Sekarang dapat kita buka buku temanya. Di situ dapat dilihat ada teks. Kita baca bersama-sama judulnya, Air Sumber Energi Alternatif. Nah, dari judulnya, adakah yang dapat memprediksi teks ini berisi tentang apa? Iya, benar. Ibu juga memprediksi bahwa dalam teks ini akan berbicara tentang manfaat air dan
air ini energi alternatif yang menggantikan apa, seperti itu. Nah, untuk menguji prediksi kita baca keseluruhannya secara bersama-sama dimulai dari judul. Air sumber energi alternatif. Air merupakan sumber energi alternatif. Energi air dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Sebagai pengganti bahan bakar minyak, air digunakan untuk pembangkit listrik. Untuk penerangan, orang banyak menggunakan bahan bakar minyak. Sekarang penerangan lebih banyak menggunakan energi listrik. Bahkan saat ini sudah diproduksi kendaraan-kendaraan bertenaga listrik. Saat ini listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat di daerah perkotaan. Listrik dari hasil tenaga air tergolong energi yang tidak pernah habis. Meskipun demikian, kita tetap harus menggunakannya dengan hemat. Nah, kita sudah membaca secara keseluruhan isi teks. Coba dari prediksi tadi, apakah benar isi teks yang telah kita prediksikan? Iya, benar ya. Tadi kita memprediksikan bahwa isi teks tersebut berhubungan dengan apa saja manfaat air. Nah, di sini disebutkan bahwa manfaat air itu sebagai pembangkit listrik menggantikan minyak untuk penerangan. Selain penerangan, dapat juga mengisi bahan bakar kendaraan yang menggunakan listrik. Nah, selain manfaat, di sini juga disebutkan bahwa air yang dapat menjadi listrik dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif pengganti minyak. Seperti itu ya. Nah, dari teks ini, dapatkah kalian menemukan kata-kata sulit? Iya, di sini kita dapat menemukan beberapa kata sulit. Di antaranya, ada kata apa? Iya, alternatif di judul ya. Lalu, air bisa berkaitan dengan energi. Kosakata berkaitan dengan energi. Minyak bisa. Lalu, iya, ada juga bahan bakar. Lalu yang terakhir, iya, pembangkit. Nah, dari 5 kata ini, jika kalian mempunyai tambahannya dapat dituliskan dalam kolom komen ya. Nah, kata yang pertama alternatif. Alternatif ini kalian tahu tidak maknanya apa? Iya, alternatif di teks ini bermakna bahwa salah satu pilihan dari beberapa kemungkinan seperti itu. Di sini kalimatnya air sebagai energi alternatif pengganti minyak, sehingga dapat dimaknai bahwa air sebagai salah satu pilihan dari beberapa kemungkinan yang dapat menggantikan minyak seperti itu. Yang kedua ini kata air. Kata air dalam teks ini bermakna bahwa sebagai sumber energi yang tidak akan habis seperti itu. Sedangkan di kata yang ketiga minyak ini sumber energi yang akan habis. Lalu yang keempat ini ada bahan bakar. Bahan bakar ini kalian tahu artinya apa? Iya, jadi bahan bakar dalam teks bermakna bahwa suatu bahan yang dapat menimbulkan api atau panas. Di sini dapat menimbulkan api ya, karena
disebutkan kalimatnya ini bahan bakar minyak sebagai penerangan, sehingga dapat dimaknai bahwa minyak ini dapat menimbulkan api yang nantinya cahaya dari api digunakan sebagai pencahayaan seperti itu. Lalu yang kelima di sini ada pembangkit. Pembangkit ini bermakna apa? Iya, pembangkit listrik berarti dapat menghidupkan atau alat yang dapat menghidupkan listrik seperti itu. Iya. Nah, kalian dapat juga menuliskan makna-maknanya dari kata-kata yang kalian temukan selain 5 ini di dalam komen ya. Nah, baik. Setelah kalian mengetahui kata-kata yang berkaitan dengan energi dan isi teksnya tentang apa saja, nah, kalian dapat menuliskan kembali atau menceritakan kembali dalam bentuk tulisan di buku masing-masing ya. Kalian dapat menjeda video ini untuk mengerjakannya. Jika sudah, dapat dicantumkan di kolom komen. Sudah? Baik, kita selanjutnya akan membahas masih tentang air. Kalian pada teks tersebut selain menemukan manfaat air, menemukan apa lagi di kalimat-kalimat terakhir? Iya, benar. Meskipun air ini tidak akan habis, kalian harus dapat menghematnya dan juga dapat merawatnya. Nah, di sini kenapa kita harus merawatnya? Coba kalian perhatikan wilayah air di sekitar kalian, misalkan sungai. Bagaimana kondisi sungai? Apakah seperti ini? Atau seperti ini? Ya, jika menurut sungai-sungai di sekitar kalian itu seperti ini dan seperti ini, berarti sungai kalian itu tidak terawat. Kenapa? Karena bisa kita lihat pada gambar ini, mengapa sungai ini bisa dibilang tidak terawat? Ada apa saja di sungai ini? Iya, selain ada air, di sungai ini ada sampah, banyak sekali sampah ya. Bagaimana warnanya? Iya, coklat warnanya. Nah, untuk merawat sungai, kita dapat melakukan beberapa kewajiban. Nah, di sini Ibu mempunyai gambar-gambar mengenai kewajiban dalam merawat sungai. Kalian dapat menebak gambar tersebut dengan mendeskripsikannya, lalu menyebutkan boleh atau tidak boleh dilakukan. Mengerti? Baik, dimulai. Pertama, di sini ada gambar apa? Iya, gambar anak sedang membuang sampah ke sungai. Boleh atau tidak dilakukan? Tidak boleh. Kenapa? Iya, karena dapat mencemari sungai. Nanti di sungainya jadi banyak sampah seperti gambar yang sebelumnya Ibu perlihatkan ya. Nah, selanjutnya gambar yang kedua. Melakukan apa? Iya, penanaman pohon. Anak sedang menanam pohon. Boleh atau tidak dilakukan? Iya, boleh dilakukan. Harus, karena pohon dapat menyimpan air. Nah, selanjutnya ada gambar apa ini? Iya, kerja bakti, membersihkan apa? Membersihkan sungai. Mengapa harus membersihkan sungai? Iya, agar sungainya tidak tercemar ya. Boleh atau tidak dilakukan? Iya, sangat boleh sekali. Yang terakhir, ada gambar apa? Iya, ada gambar orang menebang pohon. Boleh atau tidak dilakukan? Tidak boleh menebang pohon sembarangan. Kenapa? Dapat menjadikan hutan gundul sehingga hutannya tidak menyimpan air. Lalu daerah yang di bawah hutan bagaimana? Di bawah gunung? Banjir, benar.
Nah, hebat ya, kalian hebat dapat menebak semua gambar yang telah Ibu berikan. Bagus, jadi tadi pada gambar-gambar tersebut terdapat kegiatan apa saja untuk merawat air? Ya, kewajiban kita adalah kerja bakti apa? Iya, yang pertama ini kerja bakti membersihkan sungai. Iya, yang kedua ia menanam tanaman atau pohon. Yang ketiga, ia tidak menebang pohon sembarangan. Yang keempat, tidak membuang sampah ke sungai. Iya. Jadi kita mendapatkan 4 kewajiban dalam merawat air. Nah, jika kalian mendapatkan kewajiban-kewajiban lain dalam merawat air, dapat ditulis di kolom komen di bawah ya. Nah, karena pembelajaran sudah selesai, coba kalian yang ada yang tidak mengerti, jika ada yang tidak mengerti, boleh pertanyaannya ditulis di kolom komen di bawah ya. Nah, kita sekarang akan menyimpulkan pembelajaran apa saja yang telah kita lakukan ya. Tadi di awal kita membaca apa? Iya, membaca teks. Judulnya tentang apa? Air sumber energi alternatif. Nah, pada teks tersebut terdapat beberapa kata yang menunjukkan atau berkaitan dengan energi. Apa saja? Iya, ada alternatif, air, minyak, bahan bakar, dan pembangkit. Kalau alternatif artinya apa? Iya, salah satu pilihan dari beberapa kemungkinan untuk menggantikan minyak. Jadi air sumber energi alternatif berarti air adalah salah satu dari beberapa kemungkinan yang dapat menggantikan minyak. Lalu yang kedua ini ada kosakata air. Apa itu maknanya? Benar, jadi air ini adalah salah satu sumber energi yang tidak akan habis. Lalu yang ketiga ini ada kosakata apa? Minyak. Minyak itu maknanya apa? Iya, dalam teks minyak bermakna salah satu sumber energi yang akan habis. Lalu yang keempat ada kosakata apa? Bahan bakar. Apa yang dimaksud bahan bakar? Iya, bahan bakar adalah bahan yang dapat menimbulkan api. Dalam teks konteksnya kalimatnya adalah bahan bakar minyak sebagai penerangan, sehingga minyak ini dapat menimbulkan api yang cahaya apinya digunakan sebagai penerangan. Lalu yang terakhir ada pembangkit. Apa makna dari pembangkit? Benar, pembangkit adalah alat yang dapat menghidupkan sesuatu. Di sini konteksnya pembangkit listrik, air pembangkit listrik, sehingga air dapat menghidupkan listrik. Benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalian memang hebat. Nah, sekarang karena kita sudah pada paham ya, sudah paham semuanya, kita akan ke evaluasi. Di sini evaluasinya akan dilakukan dengan cara tanya jawab. Nah, kalian sebelum menjawab dapat menjeda dulu videonya ya. Sudah siap?
Di sini Ibu mempunyai 3 kata. Ibu akan memberikan petunjuk agar kalian dapat menebak kata tersebut maksudnya apa. Nah, oke, dari kata yang pertama. Kata ini mempunyai 3 huruf. 3 huruf. Kata ini huruf depannya A. Kata ini bermakna sumber energi yang tidak akan habis. Apakah kata tersebut? Benar, air. Iya, air. Tepuk tangan untuk kita. Nah, sekarang yang kedua. Kata ini mempunyai 6 huruf. 6 huruf yang di depannya M. Kata ini sebagai sumber energi yang akan habis. Apa? Benar. Minyak. Nah, tepuk tangan untuk kita. Yang ketiga, dalam kata yang ketiga ada 10 huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 huruf. Nah, kata ini bermakna salah satu pilihan dari beberapa kemungkinan. Apakah kata tersebut? Benar, alternatif. Alternatif. Iya. Wah, 3 kata tadi telah selesai kalian tebak. Kalian memang hebat. Sekarang kalian tugasnya menebak gambar. Boleh atau tidak boleh dilakukan dengan menyebutkan alasannya. Gambar yang pertama. Terlihat? Gambar ini menunjukkan boleh atau tidak boleh dilakukan? Iya, boleh dilakukan. Kenapa? Bagus, karena gambar ini menunjukkan anak yang sedang menanam pohon. Boleh dilakukan karena menanam pohon dapat merawat air. Iya. Lalu gambar kedua. Gambar apa ini? Apakah boleh atau tidak boleh dilakukan? Boleh dilakukan. Mengapa? Ya, karena gambar ini menunjukkan kerja bakti membersihkan sungai sehingga sungainya terawat. Bagus. Yang ketiga, di sini ada gambar apa? Boleh atau tidak dilakukan? Tidak boleh dilakukan. Kenapa? Iya, karena gambar ini memperlihatkan anak kecil yang sedang membuang sampah pada sungai sehingga dapat mencemari sungai. Baik, kalian memang hebat. Nah, sekarang karena kalian telah menyelesaikan evaluasi, kalian dapat membersihkan alat tulis, membereskan alat tulis. Kalian juga dapat bertanya kepada orang tua maupun mencari sendiri di internet mengenai kosakata berkaitan dengan energi dan cara merawat air agar memperdalam pengetahuan kalian. Sekarang untuk mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing di dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai.
Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.